Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, keluarga besar GBDI Immanuel. Saya percaya kita semua ada di dalam keadaan yang baik, ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Marilah kita sama-sama mempersiapkan hati kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengundang setiap kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian ini dengan sungguh, dan biarlah hadirat Allah nyata di setiap rumah kita dimanapun kita berada. Kita angkat pujian ini. Menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, berikan dengan roh. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami mengundang Roh-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Urapi mereka dimanapun berada Tuhan. Urapi setiap kami ya Yesus, layakkan kami. Oh
bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib ya Bapa. Sungguh Engkau Allah yang heran ya Tuhan. Jalan-jalan-Mu tak akan pernah terselami dengan pemikiran kami Bapa. Sebab sejauh langit dari bumi Tuhan, demikian Engkau maha besar ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Bapa. Kami masih hidup. Semua karena Engkau ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Biarlah kami mau Tuhan mempersembahkan yang terbaik Tuhan dari hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami imani dan kami percayai Engkaulah jaminan hidup kami. Biarlah firman Tuhan, firman-Mu ya Bapa, yang membawa setiap kehidupan kami untuk mengalami peristiwa demi peristiwa, keajaiban demi keajaiban. Dan kami melihat kebesaran Tuhan sekalipun di tengah keadaan ini ya Tuhan. Kami mau tetap berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus yang memelihara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan terima berkat Tuhan yang lebih lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menjamin setiap kehidupan kita. Dan biarlah firman itu kita taruh dalam hati kita. Mari kita persiapkan hati, kita persiapkan hidup kita lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian ini. Kami mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hidup kami Bapa. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita akan pujian ini dari awal. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan dari setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, bahwa hidup kami harus menyenangkan hati Tuhan.
Berbicaralah ya Bapa kepada setiap kami Tuhan. Singkapkan semua rahasia firman Tuhan, agar setiap kami benar-benar tahu apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Engkau ada di dalam kami ya Bapa, dan kami mau hidup kami juga ada di dalam Engkau ya Tuhan. Mari Kau urapi Bapak Gembala yang akan menjadi saluran lidahmu ya Tuhan. Biar setiap apa yang disampaikan berasal hanya daripada Tuhan saja. Dan kami mau mengambil bagian kami yang terbaik, seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Bapa, menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Semua yang percaya sama-sama dengan saya kita berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom saudara, apa kabar semua? Saya percaya hari ini saudara dalam keadaan yang baik semua, sehat selalu, dan tetap dipelihara Tuhan. Di hari Minggu ini, sama-sama kita menikmati akan berkat Tuhan lewat ibadah dan firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua yang di rumah dan juga yang hadir pada saat ini semua diberkati Tuhan, disertai, dikuatkan. Nah saudara-saudara, saya akan berbicara tentang yang saya sampaikan pada saat ini adalah jaminan hidup di dalam Kristus. Jaminan, berbicara jaminan berarti kita diberikan suatu prioritas khusus dalam kehidupan kita. Jaminan itu adalah sesuatu yang boleh kita miliki lewat di dalam Kristus. Nah saudara-saudara, mari sama-sama kita buka di dalam Injil Yohanes. Ada 2 ayat yang saya sampaikan. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-7 dan 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Haleluya. Indah sekali ayat ini ya, luar biasa. Nah, tadi saya sudah katakan, kita di dalam Kristus berarti ada satu jaminan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jaminan itu adalah merupakan suatu kepastian, ya, kepastian, bukan kepalsuan, bukan muluk-muluk, tetapi ada satu jaminan. Karena apa? Yesus yang saudara percayai, Yesus yang kita percaya itu sudah terbukti. Lewat apa? Lewat firman Tuhan yang kita pelajari, dan juga lewat apa yang sudah dialami oleh Kristus. Bagaimana Dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah memberikan hal yang terbaik buat kita semua. Dia sudah tebus kita dengan darah yang sangat mahal. Itulah jaminan hidup orang yang di dalam Kristus. Nah saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, ya, jangan ragu-ragu di dalam Kristus. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, apapun yang kita alami, kita jangan meragukan akan karya Kristus. Saya percaya Tuhan tetap bekerja. Tuhan bekerja. Tuhan yang Abraham sembah, Yakub sembah, ya,
itu Tuhan yang sama, Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan pun Tuhan yang Daud sembah, Tuhan yang nabi-nabi sembah, itu Tuhan yang sama seperti yang kita sembah pada saat ini, yaitu Dia menyatakan dirinya lewat Yesus Kristus. Jadi saya mau katakan ada jaminan orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Makanya jangan pernah kita meragukan akan Kristus itu. Jangan kita ragu-ragu ikut Tuhan, karena ikut Tuhan itu pasti ada keselamatan, ada jaminan, ya, ada jaminan. Nah, saudara-saudara, sebelum saya lebih lanjut, ya, ayat yang kita sudah baca tadi bahwa barang siapa mengasihiku, memegang perintahku dan melakukannya. Jadi, saudara-saudara, berbicara jaminan dalam hidup Kristus bukan berarti kita sudah percaya, tetapi ada satu syarat untuk kita hidup di dalam Kristus. Amin. Ada satu syarat yang mutlak, ya, mau tidak mau kita harus menjalani itu. Yohanes 14 ayat yang ke-21, yaitu barang siapa memegang perintahku. Jadi hidup ini bukan gampangan. Memang ada jaminan tadi saya katakan, tetapi hidup ini harus hidup benar-benar melekat kepada Tuhan, memegang perintah Tuhan. Ya, itu suatu hukum. Itu hukum Kristus. Bangsa Israel aja waktu keluar dari Mesir di padang belantara, Tuhan memberikan satu hukum buat mereka, yaitu 10 hukum, supaya bangsa Israel mentaati perintah itu. Ya. Bayangkan kalau tidak ada hukum. Di negara pun kalau tidak ada hukum, ya, kalau tidak ada undang-undang, wah, rakyat bisa maunya sendiri. Makanya setiap kali orang-orang melakukan pelanggaran, makanya dia akan dijerat dengan pasal ini, karena melanggar hukum, melanggar perintah. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, sebagai orang yang di dalam Kristus, bahwa senantiasa Alkitab berkata bahwa kita senantiasa harus memegang perintah. Itu jaminan, ya. Dan melakukannya dialah yang mengasihi aku, ya. Dan barang siapa mengasihi aku, ya, dikatakan di sini, barang siapa mengasihi aku, ya, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengasihi Bapa, Bapa juga akan mengasihi kita. Jadi ada satu hubungan timbal balik, saudara. Ya, ada satu hubungan timbal balik. Ya. Seperti Bapa dan anak. Kalau anak-anak itu senantiasa taat kepada perintah orang tua, ya, senang sekali orang tua. Jadi ada satu hubungan timbal balik. Oh, sebagai bapak atau sebagai ibu, aduh, kamu sudah taat, kamu sudah dengar-dengaran, ya, kamu baik. Makanya senantiasa bapak itu akan memberikan, atau orang tua itu akan memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada anak-anak itu pun, ya, akan menjamin anak-anak itu, ya. Jadi satu syarat jaminan di dalam Kristus itu dia harus memegang perintah, ya, memegang perintah dan melakukan dengan setia, ya. Di dalam Alkitab ini, kalau saudara pelajari tentang Alkitab, itu kan ini berbicara tentang tokoh-tokoh manusia yang tertulis di dalam Alkitab, ya, tokoh-tokoh manusia yang tertulis dalam Alkitab, bahwa ini suatu fakta, ya, ada dua pilihan, nurut apa tidak, ya, nurut apa tidak. Kalau dia nurut, kalau dia mengikuti perintah Tuhan, maka senantiasa endingnya akhirnya itu dia akan mengalami sesuatu yang terbaik. Jadi manusia itu ditentukan, bukan robot, sekali lagi mengatakan, tetapi manusia itu diciptakan mengambil suatu pilihan.
Ya, kita punya pilihan. Tapi pilihan kita yang terbaik adalah di dalam Kristus. Amin. Karena ada jaminan. Nah, tadi sudah kita bacakan tadi Injil Yohanes pasal yang ke 15, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, saudara-saudara, jaminan orang yang hidup di dalam Kristus itu artinya di Injil Yohanes tadi 15 ayat 7 dan 8, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ya, firman tinggal di dalam Tuhan. Nah, ini kan berbicara tentang pokok anggur yang benar. Nah, pokok anggur itu Yesus, kita adalah carang-carangnya. Carang-carang itu tidak bisa bertumbuh kalau dia tidak menempel kepada pokok anggur itu. Nah, begitulah kehidupan kita. Kita tidak akan dijamin, ya. Kita tidak akan mengalami suatu kehidupan, kita tidak akan mengalami hal yang berbuah, ya, kalau kita tidak melekat kepada Tuhan. Ya, tidak nempel seperti carang itu menempel kepada pokok anggur itu, saudara-saudara. Jadi, perhatikan baik-baik bahwa saya mau katakan di sini betapa pentingnya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Ya, tinggal itu berarti kita harus menuruti akan firman Tuhan. Itu sudah harga mati. Ya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, setiap orang yang mengakui dia, ya, itu mau tidak mau tadi saya katakan bahwa kita harus hidup mentaati firman Tuhan. Tinggal, firman itu harus tinggal. Berkali-kali saya katakan, Daud itu kenapa dia berhasil? Yosua itu berhasil, ya. Kenapa Daniel berhasil? Ya. Karena mereka senantiasa tinggal di dalam Allah, tinggal di dalam Tuhan. Ya. Tinggal di dalam Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ya, tinggal, melekat. Bukan saja melekat, tetapi firman yang ada di dalam kehidupan mereka, mereka praktekkan. Amin, saudara. Mereka lakukan. Ya. Mereka lakukan. Ya. Nah, akibat mereka melakukan dengan setia, makanya Tuhan memberikan yang terbaik buat mereka. Oh, luar biasa. Jadi saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, saudara dan saya, ya, yang sudah di dalam Kristus harus tinggal di dalam Kristus dan melakukan kehendak Tuhan. Percuma kita ke gereja, percuma kita beribadah, percuma kita bersekutu kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukan akan kehendak Tuhan. Ini penting, saudara. Sangat penting. Ya. Ini sudah harga. Jadi, tetapi ada jaminan. Perhatikan, firman Tuhan berkata, ya, ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Ku, firman yang Yesus berikan, firman, yaitu Allah sendiri, tinggal di dalam saudara dan saya, maka apa? Jaminannya apa? Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, minta, ayat yang ke-7, minta apa saja, ya, minta apa saja, ya. Bukan simsalabim, saudara-saudara, bukan. Ada orang mau instan, nuntut sama Tuhan. Tuhan, aku sudah beribadah, Tuhan, aku sudah ikut Yesus, aku meminta secepatnya. Tidak, ya, tidak. Tetapi ada satu proses, ada suatu waktu. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong saudara dan saya. Tuhan lagi uji, ya. Jadi ada jaminan, ya. Kalau kamu tinggal dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka apa? Minta apa saja yang kamu kehendaki, maka apa? Kamu akan menerimanya, saudara. Amin. Ini jaminan, saudaraku. Jadi saya mau katakan, jangan pernah ragu di dalam Tuhan. Oh, haleluya. Ya.
Puji Tuhan. Saya tekankan sekali, apapun yang saudara alami, apapun yang kita hadapi, jangan ragu, ya, jangan ragu-ragu, ya, jangan undur, jangan lemah. Karena apa? Saya percaya, kita percaya Yesus adalah jaminan kita, dia sanggup mengadakan segala perkara. Buktinya sampai sekarang, ya, kita dipelihara Tuhan. Saya pun dipelihara Tuhan, sekalipun banyak hal yang kita hadapi. Jemaat Tuhan tetap dipelihara Tuhan, sekalipun banyak hal yang dihadapi, persoalan demi persoalan. Tapi sampai sekarang Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, perhatikan, jaminan yang kita terima apa? Jaminan apa yang kita terima sebagai orang-orang yang di dalam Kristus? Sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Yang pertama saya pelajari di sini, yang jaminan yang pertama, perhatikan, adalah keselamatan. Oh, itu sudah pasti. Karena apa? Tujuan Yesus datang di dunia ini, Yohanes 3 ayat 16, itu adalah keselamatan. Dia rindu, saudara, supaya setiap orang percaya, setiap orang yang di dalam Kristus, ya, mengaku dia pasti diselamatkan. Amin. Oh, luar biasa. Diselamatkan. Jadi berbicara tentang keselamatan, di situ dikatakan, ya, dia tidak mengalami suatu penghukuman. Ya. Dia tidak akan binasa. Ya. Kalau saya pelajari di Yohanes 3 ayat 16, di situ ada satu kata, ya. Di situ mengaruniakan, karunia, ya. Kata karunia di situ disebut apa? Dikatakan suatu hadiah, ya, hadiah. Kalau di dalam bahasa aslinya saya pelajari, itu suatu hadiah yang tanpa dengan kerja. Itu hadiah, ya, tanpa jasa, tanpa ada usaha. Jadi Yesus memberikan suatu, mengaruniakan, yaitu hal yang cuma-cuma, ya, hal yang cuma. Ini suatu bonus buat kita. Jadi keselamatan itu penting. Ya, kenapa dia harus datang ke dunia ini? Ya, Allah bisa aja. Mungkin di luar sana banyak orang berkata, masa Tuhan itu jadi manusia? Ya, dia bisa aja. Karena dia berkuasa. Amin, saudaraku. Masa Tuhan mati? Masa Tuhan bangkit? Ya, masa Tuhan mati dan bangkit? Ya. Kan dia Tuhan. Dia bisa aja melakukan. Karena dia adalah Allah. Dia berhak sepenuhnya untuk menentukan. Nah, saya pusing dengan itu, saudara. Ya. Kedahsyatannya luar biasa. Dia bisa membelah laut, itu kekuasaannya. Di Mesir dia bisa memberikan tulah, 10 tulah. Dan banyak kedahsyatan yang Allah berikan untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah, dia sanggup mengadakan segala sesuatu. Apalagi dia, ya, dia menjadi manusia. Ya, jadi keselamatan. Yohanes 3:16 di situ katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tunggal itu kan tidak beranak dan tidak beradik dan tidak berkakak. Dia tunggal. Ya, tunggal. Dialah Allah yang sudah menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi salah satu jaminan orang-orang yang di dalam Kristus, bahwa jaminan itu adalah satu keselamatan. Karena Alkitab berkata di dalam Kisah pasal 4 yang ke-21, dikatakan di sini, perhatikan, Kisah 4 ayat yang ke-21, saya baca, ya. Kisah 4 ayat yang ke-21, di situ dijelaskan bahwa ayat yang ke-12 maksud saya, dan keselamatan tidak ada di siapapun juga selain di dalam Dia,
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin, saudara. Jadi keselamatan itu tidak ada di bawah kolong langit ini selain nama Dia. Nama siapa? Yesus. Yesus yang luar biasa. Ya, haleluya. Ya. Di bawah kolong langit ini. Jadi saudara-saudara, kita bangga punya Yesus. Karena apa? Alkitab sudah berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa menyelamatkan selain Yesus, Dia. Ya, jemaat Immanuel, jangan ragu di dalam Tuhan. Jangan ragu, saudara. Keselamatan. Jadi jaminan yang pertama itu keselamatan. Ya, keselamatan. Keselamatan yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, mari kita yakin. Ya. Kita yakin dan percaya. Memang bagi dunia ya, bagi dunia ya, salib itu adalah kebodohan. Ya, seperti Pak Roni sampaikan kemarin di ibadah di Pastori, ya, di ibadah jam 9 pagi jam hari Minggu kemarin, bahwa salib itu adalah kebodohan ya bagi mereka yang binasa. Tetapi buat kita sebagai orang-orang percaya itu suatu anugerah yang luar biasa, keselamatan. Ya, keselamatan. Amin, saudaraku. Ya. Keselamatan. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin, saudaraku. Jadi hal yang pertama, jaminan orang yang hidup di dalam Kristus, ya, yaitu adalah satu keselamatan. Itu harga mati, harga paten. Jadi jangan pernah meragukan akan keselamatan itu. Ya, harus yakin keselamatan itu. Keselamatan itu yang kita harus miliki. Keselamatan itu berbicara tentang kehidupan kekal. Dia tidak mau kita binasa, ya. Dia tidak mau kita ya binasa, ya. Sebab itu Dia datang. Ya, Roma 10 ayat 10 dikatakan dengan hati orang percaya dia dan dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin, saudaraku. Yang kedua, jaminan apa? Ya. Jaminan apa yang kita akan alami? Nah, kita lanjut dulu yang pertama, perhatikan baik-baik, ya. Jadi keselamatan itu tadi saya sudah singgung, keselamatan itu berarti kita harus lakukan. Ya, kita harus lakukan. Ya, kerjakanlah keselamatan itu di Filipi 2 ayat 12. Ya. Jadi untuk kita tetap mempertahankan keselamatan, kita harus bekerja. Kerjakan keselamatan itu. Di dalam Filipi 2:12 di sini dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar." Ya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi keselamatan itu harus dikerjakan. Ya. Keselamatan itu harus dikerjakan. Harus melayani Tuhan, ya. Harus melayani Tuhan. Artinya apa? Di Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus. Kalau kita hidup berarti kita harus memberikan buah keselamatan. Karena apa? Keselamatan itu bisa saja hilang ketika apa? Ketika kita tidak taat kepada Tuhan. Ketika kita menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi mari sama-sama keselamatan itu kita harus kerjakan. Amin. Mari tetap kita melayani Tuhan, berjuang untuk Tuhan. Ya, apapun yang Tuhan percayakan, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin bagi dunia itu kecil, tetapi buat Tuhan itu adalah hal yang luar biasa, besar, saudaraku. Ya, jadi mari sama-sama kita melayani Tuhan. Kerjakanlah keselamatan itu dengan apa? Sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar. Kemudian yang kedua di sini saya pelajari, ya, jaminan hidup di dalam Kristus, yaitu ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Ada pemeliharaan Tuhan. Ini di dunia.
Yang pertama, keselamatan itu menyangkut kehidupan yang kekal. Kita harus pertahankan. Nah, selama kita di dunia ini, orang-orang yang hidup dalam Kristus. Jadi, yang pertama, pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Pemeliharaan Tuhan. Jaminan orang di dalam Kristus ada pemeliharaan Tuhan. Ini di dunia. Kita kan masih hidup di dunia. Ya, di dunia. Kita masih bekerja, masih pergumulan. Tetapi ada satu jaminan ketika engkau sungguh-sungguh melekat, hidup benar di hadapan Tuhan, kita dipelihara Tuhan. Amin. Tidak mungkin orang benar tidak dipelihara Tuhan. Pasti ada pemeliharaan Tuhan. Ini jaminan. Ya, jaminan. Asal apa? Kita bekerja buat Tuhan. Yang pertama itu sudah ada. Bekerja. Orang bekerja pasti dapat upah. Amin, saudaraku. Orang yang melayani Tuhan pasti ada upah. Ya. Di dunia sekuler pun kalau kita bekerja sungguh-sungguh, ada upah, ada bonus yang kita terima. Ya kan? Ada bonus. Nah, itu sudah jaminan. Ya. Jangan pernah ragu, ya. Jangan pernah ragu, ya. Ibrani 13 itu dikatakan, ya. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan dan membiarkan engkau. Ya. Itu dipelihara Tuhan. Ya. Coba kita baca Ibrani 13. Ya, saya harus baca ya. Ibrani 13. Nah, ayatnya yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Ini jaminan. Oh, luar biasa. Saya rasa pemeliharaan Tuhan. Ya, di masa-masa corona ini, ya, saudara-saudara, saya merasakan pemeliharaan Tuhan. Jemaat pun merasakan pemeliharaan Tuhan. Tuhan pelihara sedemikian rupa. Ya, Tuhan pelihara. Ini apa? Jaminan orang percaya. Jaminan orang yang di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, jangan kita terbawa dengan masalah yang ada. Kalau kita terbawa dengan masalah yang kita alami, kita apa? Mudah stres, depresi dan segala macam hal. Tetapi jaminan kita, kalau kita hidup sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, yang pertama tadi ada keselamatan, yang kedua ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Mazmur 37 ayat yang sangat terkenal, ya. Ayat yang ke-25. Ini sudah di luar kepala, ya. Artinya sudah hafal semua, ya. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda. Itu Daud. Ya. Sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, ya, ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti. Oh, luar biasa. Ini Daud saksikan. Kenapa Daud saksikan? Karena apa? Dia merasakan pemeliharaan Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Bahkan pun di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah, tetapi Tuhan tetap menyertai dia. Tuhan pelihara dia sampai dia diangkat Tuhan. Ya, anak cucunya tidak pernah meminta-minta. Saya jamin orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, melekat kepada Tuhan, menuruti akan perintah Tuhan, ada jaminan itu ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Makanan, pakaian, semua keperluan kita, Allahku, ya, akan memenuhi kita segala keperluan, ya. Filipi 4, ya, ayat yang keberapa itu? 19, ya. Allahku akan memenuhi, ya, segala keperluan, ya. Ini jaminan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, ini yang penting, saudaraku. Orang jaminan hidup orang di dalam Kristus. Jaminan hidup di dalam Kristus, yaitu kita memiliki damai sejahtera. Banyak orang berduit, banyak orang kaya, sederet mobil, ya kan? Tetapi hidupnya tidak tenang. Selalu dalam keadaan yang takut, bimbang. Ya.
padahal kamu dilihat punya segala-galanya. Ya. Kenapa? Kenapa tidak di dalam Kristus? Mungkin di dalam Kristus, tapi tidak sepenuhnya mengikuti Tuhan. Ya. Itu jaminan. Ya. Jadi jaminan orang yang hidup di dalam Kristus yang ketiga di sini penting sekali. Kita memiliki damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Alkitab berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, di situ dikatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera. Ya, damai. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin, saudaraku. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Apa itu damai sejahtera? Roh Kudus. Ya. Kan sudah lihat kan di Injil Yohanes pasal yang ke-14 itu berbicara tentang penghibur, ya. Penghibur. Kalau kita pelajari itu penghiburan. Rupanya Roh Kudus itu menghibur saudara dan saya. Kan dia berkata begini, aku tidak akan membiarkan engkau piatu. Ya. Tapi aku mengirimkan satu penolong. Ya. Yaitu Roh Kudus. Untuk apa? Memberikan satu damai sejahtera kepada kita. Banyak orang hari ini tidak damai. Banyak orang hari-hari ini bimbang. Ya. Jangan, saudara. Jemaat Tuhan, Jemaat GBD Immanuel, mari ya, kita minta penyertaan Tuhan, roh damai sejahtera itu. Karena itu penting. Percuma kalau kita punya segalanya. Percuma kalau kita hidup ini kalau tidak ada damai. Ya, tidak ada damai. Mari kita memiliki damai itu. Damai hanya di dalam Kristus. Ya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, ya kan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Hanya Yesus menjadi sumber damai sejahtera kita. Amin, saudaraku. Jadi mari, ya, kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Ya, menjadi ranting-ranting yang senantiasa melekat kepada pokok anggur ini. Kalau kita melekat, ada kehidupan. Ya, ada air. Ya, ada yang menghasilkan, yaitu buah-buah. Ya, buah. Ya. Jadi damai itu penting, saudara-saudaraku. Damai sejahtera. Mari kita memiliki damai sejahtera. Ya, kita memiliki berkat itu, damai sejahtera, ya, kita damai, tetapi kita senang. Tetapi itu hanya sebatas saja. Tetapi damai yang Tuhan berikan, ya, itu terus. Bukan hari ini saja, tetapi terus berkesinambungan. Ya. Berjalan terus. Itu damai yang Tuhan berikan. Ada lagu lama, damai yang kau berikan. Lagu Pantekosta lama, ya, saudara. Sangat besar. Saya hampir lupa itu lagu, ya. Damai yang dah berikan hati. Apa itu? Gemar, ya. Gemar apa gentar? Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Itu lagu Pantekosta lama, ya kan? Tapi memiliki satu dampak damai sejahtera. Yang terakhir, saudaraku, kita lihat jaminan orang yang hidup dalam Kristus. Ada perlindungan Tuhan. Amin. Ya, bukan saja damai, tetapi ada perlindungan Tuhan. Ya, perlindungan Tuhan apa? Dari musuh. Ya, musuh kita apa, saudara? Bukan manusia. Musuh kita adalah iblis. Ya, ada perlindungan Tuhan. Karena iblis senantiasa ingin merampas damai sejahtera. Ingin senantiasa merampas pikiran kita. Supaya kita mulai stres, bimbang. Ya, damai sejahtera. Ya, damai sejahtera hilang. Makanya tuh jaga itu. Jaga supaya iman kita, kualitas rohani kita tetap pelihara. Supaya apa? Kita memiliki damai, kita ada perlindungan Tuhan. Ya, ada perlindungan Tuhan. Di dalam Mazmur 37,
ayat yang ke-39 sampai 40 di situ dijelaskan bahwa Mazmur 37 di situ dikatakan, saya akan lihat. Nah, Mazmur 37 ya, ayat yang ke-39 di sini dikatakan orang-orang benar. Siapa orang benar, saudara? Saudara dan saya. Kita dibenarkan oleh Yesus. Orang-orang benar. Ya, bukan orang-orang jahat. Ya. Orang-orang benar. Siapa orang benar? Orang yang senantiasa melekat kepada Tuhan. Orang yang senantiasa taat kepada perintah Tuhan, seperti yang saya sampaikan di Injil Yohanes 14 ayat 21 tadi. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Itu udah pasti. Ini pengalaman daripada Daud. Orang-orang benar. Orang-orang benar. Ini katakan orang-orang berarti lebih dari satu, bukan saja Daud, tetapi orang-orang yang senantiasa memelihara perintah Tuhan. Ya, orang-orang yang senantiasa mengambil suatu komitmen untuk ikut Yesus yang sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh. Ya, diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian ia tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Nah, saudara, kalau berbicara kesesakan itu pasti kita alami. Amin. Ya. Sebagai manusia, siapapun dia, selalu saya katakan, pasti ada kesesakan. Pasti ada masalah. Tetapi Alkitab menjamin, firman Tuhan menjamin buat kita orang di dalam Kristus diselamatkan, ada perlindungan. Ada perisai. Ya. Ada benteng, ya. Ada benteng. Kalau kita lihat setiap kota-kota pada zaman dulu, seperti kota Yerusalem, itu ada benteng. Ada tembok, itu perlindungan. Ya. Ya. Setiap kubu-kubu, ya, itu ada penjaga-penjaga. Setiap menara-menara, ya, setiap sudut-sudut menara itu ada penjaga. Jadi seorang tentara atau seorang prajurit, ya, yang sudah ditugaskan selalu memantau setiap sudut demi sudut, ya, untuk memantau ada musuh enggak. Ya, ada musuh. Nah, Tuhan menjaga kita. Tuhan menjaga saudara dan saya. Ada perlindungan dalam kesesakan. Nah, saudara-saudara, mungkin hari ini saudara mengalami suatu kesesakan. Mungkin penyakit, mungkin ekonomi, mungkin masalah dan segala macam hal. Mari kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang sanggup mengadakan segala perkara. Amin. Amin, saudaraku. Asal kita melekat kepada Tuhan. Kita menuruti akan perintah Tuhan. Itu satu jaminan. Ya, ayat yang 40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ya, ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ya, dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Orang yang menurut perintah Tuhan itu seperti kita berlindung. Amin. Orang yang sungguh-sungguh hidup benar itu seperti ada perlindungan Tuhan. Dia selalu menjaga. Artinya apa? Dia mengawasi kita di mana saja kita berada. Mau kita jauh kek, di luar pulau kek, dimanapun kita berada, dia terus menjaga kita. Asal apa? Hubungan kita dengan Tuhan tetap terjaga. Karena di situ ada jaminan. Amin, saudaraku. Mari sama-sama tetap kita melekat, kita tetap sungguh-sungguh. Ya, itu ada jaminan. 4 hal ya saya simpulkan. Yang pertama, ada keselamatan. Yang kedua, di situ ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Sudah dipelihara Tuhan hari ini? Ada pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, ada damai sejahtera. Oh, orang di dalam Kristus pasti damai. Damai sejahtera kutinggalkan. Yang terakhir, ada perlindungan Tuhan. Dari apa? Dari musuh-musuh. Banyak sekali musuh yang kita hadapi. Tetapi Tuhanlah yang melindungi kita dalam segala hal. Haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan yang saya sampaikan, membuat kita selalu kuat di masa-masa sulit ini. Saya berdoa, kita berdoa sama-sama supaya virus ini, pandemi ini Tuhan tolong supaya semua jemaat Tuhan yang ada di kota Surabaya ini dan di mana saja berada, semua mereka bisa bebas lagi untuk beribadah. Sekalipun
memang sudah ada ibadah, tapi ada batas-batas, ada jaga jarak. Tapi biarlah kehendak Tuhan terjadi. Firman Tuhan memberkati kita semua. Mari tetap kita hidup di dalam Kristus, ada jaminan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjamin setiap kehidupan kita, di mana kita dapat memperoleh keselamatan, pemeliharaan Tuhan, damai sejahtera dan juga perlindungan. Mari sama-sama kita berdoa, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita bawa setiap kehidupan kita di dalam doa-doa pribadi setiap kita. Dan pada kesempatan ini kita mau berdoa bersama, terkhusus untuk bangsa dan negara, terkhusus untuk gereja-gereja Tuhan, dan juga pemeliharaan bagi seluruh jemaat Tuhan. Mari kita angkat satu pujian ini. Kaulah penulis hidupku. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kami mau menghidupi firman-Mu Tuhan, lewat setiap apa yang bisa kami kerjakan, lewat apa yang bisa kami perbuat Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menuntun setiap langkah kami Bapa. Biarlah firman-Mu terus membentuk setiap kami Tuhan. Sebab hidup kami oleh karena firman Tuhan, bukan oleh perkataan orang ya Tuhan. Kami rindu Bapa digenapi Tuhan jaminan atas hidup kami, pemeliharaan-Mu yang sempurna. Engkau yang telah menyelamatkan kami, dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus Bapa memakai setiap kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan GBDI Immanuel ya Bapa, terus dipelihara oleh Tuhan, terus dijaga oleh Tuhan, terus dilindungi oleh Tuhan. Dan kami akan terus Bapa menyaksikan kemurahan Tuhan di sepanjang hidup kami ya Bapa. Dan pada saatnya nanti Tuhan, ketika kami harus berada di mana Engkau berada, di surga yang indah Tuhan, dan kami akan melihat bahwa kebesaran Tuhan senantiasa nyata ya Bapa, yang menggantikan segala sesuatu yang mungkin kami harus mengalami banyak hal derita ya bukan ya Tuhan. Mungkin saja kami mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ya Bapa, tetapi kami percaya di balik semua itu Tuhan memiliki maksud dan rencana. Demikian pula rencana-Mu yang indah untuk bangsa kami Tuhan. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami, menyerahkan bangsa kami Tuhan. Kami berserah kepada-Mu ya Bapa.
Kami tidak pernah tahu Tuhan tentang apa yang terjadi di depan kami. Tetapi Engkau mengajarkan kami untuk tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu indah. Rencana Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera. Demikian juga rencana dan masa depan untuk bangsa kami. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami Bapak. Biarlah hikmat yang daripada surga itu turun. Roh yang takut akan Allah juga turun Bapak, atas pimpinan Presiden kami ya Bapak. Dan juga seluruh pemerintahan yang ada Tuhan. Tuhan yang menolong ya Bapak. Setiap orang-orang yang harus bekerja Tuhan untuk menangani Bapak, mengatasi setiap wabah-wabah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong mereka. Dokter ahli medis Tuhan, TNI dan Polri kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keamanan terjadi atas bangsa kami. Damai sejahtera juga terjadi atas bangsa kami. Pemeliharaanmu juga Tuhan nyata atas bangsa kami. Dan yang paling utama, selamatkanlah bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Bapak, masih banyak gereja Tuhan, masih banyak anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan, yang membawa setiap doa mereka untuk keselamatan bangsa ini Bapak. Dan kami percaya Tuhan menjawab dengan cara-Mu ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk sidang jemaat GBDI Immanuel ya Bapak. Tuhan, biarlah jika di antara kami ada yang sakit, tangan Tuhan menjamah saat ini juga di dalam nama Yesus. Yang berkekurangan Tuhan, Engkau Allah yang mencukupkan ya Bapak. Yang menemui jalan buntu Tuhan, Engkau akan membuka pintu-pintu Bapak. Kalau kiri kanan, muka belakang kami tertutup Tuhan, ada satu pintu ke atas ya Bapak, yang tidak akan pernah tertutup, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan yang turun tangan Bapak atas setiap tangan-tangan anak-Mu yang saat ini terangkat ya Tuhan. Kami percaya hidup kami dijamin oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini ya Bapak. Tuhan mencurahkan segala berkat-Mu atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi rema dalam setiap hidup kami. Bukan hanya kami dengar, tetapi kami akan mengalami sendiri Tuhan. Kuasa Tuhan yang besar itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Ini yang menjadi seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama jemaat kita akan terima berkat. Saudara-saudara yang kekasih, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua. Dia akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Berkati jemaat GPD Immanuel, baik ada di Surabaya maupun yang ada di Sidoarjo. Tuhan tolong mereka semua. Mereka tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam Kristus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.